Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman. Nomor induk mahasiswa 251-831-01. Saya seorang guru PAI di SD Negeri 1 Tegalsari, sekaligus mahasiswa PPG Dalejab Batch 3 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 4 dengan metode problem based learning dengan materi meneladani Asmaul Husna. Demikianlah perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Masih. Beneran masih semangat? Masih. Siap dalam mengikuti pelajaran agama ini ya? Siap. Siap? Ya, tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita harus berdoa lebih dahulu agar apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami. Berdoa mulai. Dulu, siapa yang hadir di kelas ini? Ada? Siapa yang hadir? Adrian sama Aseka. Yang satunya lagi siapa? Aseka. Kemana Aseka? Enggak. Coba. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Asmaul Husna. Oke. Coba, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu nggak? Nama-nama yang baik bagi Allah. Coba, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Ada 99 nama. Ya, itu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang apa? Meneladani Asmaul Husna. Dari kelima Asmaul Husna itu gimana cara kita itu mau meneladani? Ya, dari kelima Asmaul Husna itu. Ya, coba. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu? Orang berjabat tangan. Oke. Orang salim. Berjabat tangan salim sama aja. Apa lagi? Ada yang tahu gambar apa ini? Berkenalan. Meminta maaf. Coba. Orang yang meminta maaf itu termasuk meneladani Asmaul Husna apa? Ada yang bisa jawab? Asmaul Husna apa? Wassalam katanya. Yang mana sejahtera. Salam kenal. Al-Qudus, Maha Suci. Al-Aziz. Al-Malik yang benar itu. Ya. Ini cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Allah itu Maha Raja. Allah itu Maha menguasai. Ya. Jadi kita kalau berbuat salah, kita itu harus segera meminta maaf. Jangan mentang-mentang kita itu sok jagoan, terus kita nggak mau minta maaf. Karena Allah itu Maha Kuasa. Makanya ketika kita berbuat salah, kita harus memaafkan. Inilah contohnya. Bisa nggak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apabila kita itu salah, kita meminta maaf. Bisa nggak? Bisa? Benar, bisa. Oke, kalau bisa, ini nanti Pak Guru mau bikin 4 kelompok. Buat 4 kelompok. Nanti
berhitung 1 sampai 4. Yang 1 dapat kelompok 1, yang 2 itu berarti kelompok 2, yang nomor 3 itu berarti kelompok 3, yang 4 itu berarti kelompok 4. Bisa? Coba dari Wendy, sini. 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 atau nomor 1 pindah di depan sini. Pindah sebelah sini. Ya. Coba yang 1. Yang 2 sebelah sini, yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, kelompok 1 nih. Kalau semuanya sama ya. Ini soal pertama, perhatian. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mengenai arti Asmaul Husna Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Terus bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi artinya apa dijelaskan di sini bersama kelompoknya. Kemudian di sini bagaimana cara meneladaninya? Ya, Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari itu gimana cara kita meneladaninya? Dah, paham ini? Paham? Coba didiskusikan, diisi. Nanti setiap kelompok perwakilan satu orang ke kelompok pindah ke kelompok lain untuk menjelaskan apa itu arti Al-Qudus dan cara meneladaninya gimana. Ya, arti yang sebenarnya arti Al-Qudus yang soal kedua cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya. Didiskusikan bareng-bareng apa itu Al-Qudus. Nah, cara meneladaninya gimana? Udah? Dari kelompok Rania, kelompok 1. Siapa yang mau mewakili untuk menjelaskan dari kelompok 1? Siapa? Rania. Coba. Tukra, sini siapa yang mau menjelaskan ke kelompok 2? Sena. Udah, coba. Oh ya, 2 yang menjelaskan kelompok 1. Coba, Tukra, Rania. Ya. Jelasin di situ aja. Dijelasin kelompok 1, jelasin seperti apa hasil diskusi kalian di kelompok 2. Ya. Ini juga sama. Ya. Dijelasin hasil diskusi dari kelompok 1 ke kelompok 2 ini. Coba dari kelompok 1 dulu. Siapa tadi yang menjelaskan sini? Yang dari kelompok 2? Saya coba jelasin dulu hasil diskusi dari kelompok 2 apa? Yang keras. Artinya dulu yang soal pertama. Baca dulu.
dianjurkan itu mengenal Asmaul Husna. Kemudian membaca dan berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, coba sebelum kita bahas tentang Asmaul Husna, di sini siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Ada? Bisa kalau nyanyiin? Bisa? Coba kita nyanyi bareng-bareng dulu tentang Asmaul Husna biar kita itu tetap semangat belajarnya. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Mu'aimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliku, ya Malik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab. Itulah Asmaul Husna, ya. Jadi Asmaul Husna itu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita hafalkan, yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada berapa? Ada 99 yang sudah kita nyanyikan tadi, ya. Kemudian nih, yang pertama yang akan kita bahas, yang kita pelajari itu adalah Al-Malik. Al-Malik itu artinya Allah Maharaja, atau yang merajai seluruh alam semesta ini. Yang kedua itu ada Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Maha mulia. Ya, Allah itu maha mulia. Kemuliaan Allah itu nggak ada yang bisa menandinginya. Ya. Nah, dia memberi kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Ya, memuliakan siapa saja dan menghinakan siapa saja yang dikehendaki apabila dia tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Ada yang tahu? Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Ada yang tahu? Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Paham? Orang yang bertakwa. Nah, bagaimana cara kita menangani? Yaitu menjaga harga diri kita, tidak meremehkan orang lain, menjauhi dosa atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Qudus, Allah itu maha suci. Ya, Allah itu suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Gimana cara kita memulai Asmaul Husna Al-Qudus? Itu dengan cara suka kebersihan. Suka kebersihan itu ketika kita habis makan jajan, kita buang sampah itu pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, coba di kelas ini ada nggak yang suka membuang sampah sembarangan? Ya, ini berarti kalian belum bisa menerapkan sifat Asmaul Husna yaitu Al-Qudus. Ya, jadi jangan sampai kita itu membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian yang kedua, ketika piket itu juga harus berarti bertanggung jawab piket. Jangan ketika piket nggak mau piket, ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman atau huruf satrul iman. Kebersihan kesucian itu adalah sebagian dari iman. Yang selanjutnya, apa itu assalam? Ya, maha sejahtera. Allah itu yang memberikan kita kesejahteraan. Ya, yang memberikan kita keselamatan. Kita bisa berangkat sekolah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ya, di luar sana masih banyak sekali orang yang tidak bisa sekolah. Paham ya? Paham sini? Kemudian yang selanjutnya ada al-mu'min. Apa itu al-mu'min?
hambanya. Ya, kemudian menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Kita meminta perlindungan sama siapa? Allah. Allah yang memberikan kita rasa aman. Hidup kita menjadi damai, tenang. Itu Allah yang memberikan. Ya. Dan apa yang dapat kita pelajari dari Rasulullah Al-Amin, yaitu menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan itu tetap aman. Caranya gimana? Menjaga lingkungan dan tetap aman. Ronda. Yang nggak ada ronda itu tujuannya biar maling atau pencuri. Cara kita menjaga lingkungan gimana? Membuang sampah sudah, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jaga coba, ya, paham ya? Nah, dari kesimpulannya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. Ya, 5 di antaranya adalah Al-Malik, Al-Hakim, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Rahim. Ya, kita diajak melakukan sesuatu dengan konsep aktif, setiap orang itu membuat resum tentang yang Pak Guru saya membuat resum. Catatan materi yang Pak Guru sudah sebutkan. Cara meneladaninya gimana? Saya tugas kalian tadi. Tadi sudah kita diskusikan. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus adalah baru jelas diskusikan. Nah, cara meneladani Al-Qudus yaitu dengan meneladani jelas seperti itu. Paham? Gak usah. Sudah? Ya, ini PR-nya buka halaman yang 48 itu yang pilihan yang biasa. Ya, dikerjain di rumah. Nggak usah bisa. Dan materi kita selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang apa? Tentang apa? Tentang tanda-tanda aktif balik. Ya. Ya. Mungkin bisa saya Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.